Ketika wanita-wanita ini mendengar kata-kata Hanli, kulit mereka dengan cepat berubah dari putih menjadi merah, sedikit meningkatkan kecantikan mereka. Nyonya Yan adalah yang pertama yang tenang. Dia dengan lembut meluruskan jepit rambut Giok di sanggul rambutnya dan sekali lagi berkata dengan tenang, "Bahkan jika dirimu yang terhormat adalah seorang kultivator dan tidak takut dengan aroma yang memikat ini, apakah kamu tidak khawatir dengan racun yin di tubuhmu?" ucap Nyonya Yan. Meskipun demikian, dia menggunakan kartu truf terakhirnya. Begitu Hanli mendengar apa yang dikatakannya, wajahnya yang tersenyum langsung berubah dingin. Benar saja, doktermu memberikan satu-satunya senjata yang bisa digunakan untuk memerasnya kepada wanita-wanita ini. Benar, aku punya racun dingin di tubuhku. Tapi sebelum racun ini berkobar, aku tidak keberatan membalikan seluruh kediaman ini dan membantai semua orang, ucap Hanli berbicara dengan nada datar. Tetapi para wanita ini jelas mendengar ancaman dalam kata-katanya. Nyonya Yan terdiam beberapa saat dan tidak membuka mulut untuk berbicara. Yang lainnya juga tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya dalam hal hidup dan mati, orang yang membuat keputusan di kediamanmu tetaplah istri keempat Yan. Karena kita berdua punya prinsip dan tidak ingin kedua belah pihak menderita, mari kita bicarakan baik-baik, kata Nyonya Yan dengan kepala dingin setelah hening sejenak. Tentu saja, aku juga tidak berencana untuk mati sia-sia di usia muda seperti ini, ucap Hanli. Mengenai hidupnya sendiri, Hanli tidak berpura-pura. Dia dengan senang hati menyetujui sarannya. Oleh karena itu, dia kembali dan duduk di depan Nyonya Yan. Namun, sebelum kita mulai berdiskusi, hamba ingin yang terhormat mengulangi bagaimana suamiku dibunuh. Bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri, kita hanya akan merasa tenang jika mengetahui penyebab sebenarnya kematiannya. Namun, tenanglah, bahkan jika suami kita mati di tanganmu, kami tidak akan memiliki motif tersembunyi. Bagaimanapun, kami adalah yatim piatu dan janda. Kami tidak bisa mencari masalah dan secara pribadi mencari jalan menuju kematian, ucap Nyonya Yan. Kalimat terakhir Nyonya Yan diucapkan dengan sangat sedih, membuatnya tampak seolah-olah Hanli adalah tipe tiran yang jahat yang menindas wanita dan anak-anak. Sekali melihat wajah Nyonya Yan, Hanli tidak kuasa menahan sakit kepala. Meski tahu Nyonya Yan hanya berpura-pura, saat melihat keadaannya yang menyedihkan, hatinya sedikit melunak. Bukankah itu hanya menceritakan bagaimana doktermu dibunuh? Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi dalam masalah ini. Bagaimanapun, Hanli mengakui bahwa kematian doktermu bukanlah kesalahannya. Sebaliknya, doktermu dan Yu Zitonglah yang harus disalahkan karena mendatangkan malapetaka. Baiklah, aku bisa menjelaskan kematian gurumu secara rinci. Namun setelah kalian semua mendengar dan masih bersikeras membalas dendam padaku, aku akan menuruti kalian kapan saja, ucap Hanli menyetujui saran mereka setelah merenung sejenak. Terima kasih banyak, Tuan Muda, ucap Nyonya Yan. Ketika Nyonya Yan mendengar bahwa Hanli bersedia mengatakan kebenaran, wajahnya langsung terbuka dan menunjukkan ekspresi gembira. Begitulah yang terjadi. Aku ditipu oleh doktermu. Setelah berlatih seni musim semi abadi selama 4 tahun, barulah aku menemukan masalah itu, ucap Hanli. Hanli dengan sabar menceritakan kepada mereka bagaimana dia ditipu, diracuni oleh doktermu, dan dipaksa berlatih seni musim semi abadi. Dia menjelaskan bahwa doktermu ingin menempati tubuh fisiknya dengan memasuki tubuhnya dan mengonsumsi esensi fundamentalnya. Tentu saja, Yu Zitong kemudian muncul dan menceritakan keseluruhan rencananya. Hanli akhirnya menemukan racun yin di tubuhnya dan tidak punya pilihan selain datang ke Provinsi Lan dan mendetoksifikasi dirinya dengan batu Gyeogyang. Dia menceritakan kejadian-kejadian itu sebagaimana adanya. Hanli ingin para istri ini tahu bahwa dalam kejadian kematian doktermu, Hanli adalah korban sebenarnya. Dia sama sekali tidak meremehkan Muestet. Setelah Nyonya Yan dan istri-istri lainnya selesai mendengarkan kisah menggetarkan hati Hanli, mereka tak dapat menahan diri untuk saling memandang. Jika perkataan Hanli benar, maka kematian suami mereka bukanlah sepenuhnya kesalahan Hanli.
Selain itu, mendengar metode yang digunakan Dr. Mo dan kelicikannya, mereka sangat cocok dengan kesan yang telah lama mereka peroleh tentang suami mereka yang telah meninggal. Lebih jauh lagi, potongan informasi yang diungkapkan surat tersembunyi itu sama sekali tidak bertentangan dengan ceritanya. Mereka memperkirakan bahwa ceritanya kurang lebih benar. Jika Anda yang terhormat mengatakan kebenaran sepenuhnya, maka kematian suami kita benar-benar bukan salah Anda. Ini lebih merupakan kesalahan tipu daya Yuzitong. Kalau tidak, bagaimana mungkin suami kita meninggal? Ucap Nyonya Yan mendesah pelan. Kata-katanya membuat Hanli mengangkat alisnya. Nyonya Yan ini terlalu baik hati terhadap suaminya sendiri. Hanya dengan beberapa patah kata, dia dengan mudah menimpakan semua kesalahan Dr. Mo kepada mendiang Yuzitong, membersihkan kesalahan Dr. Mo sepenuhnya. Seolah-olah dia juga korban. Pikir Hanli menatap Nyonya Yan dengan mata terbelalak. Meskipun mulutnya tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya menunjukkan emosi yang aneh dan membuat maksudnya menjadi sangat jelas. Nyonya Yan di bawah tatapan penuh perhatian Hanli tidak tersipu atau terkejut. Dia hanya menutup mata. Hanli tersenyum getir dalam hati. Wajah wanita ini cukup tebal, tidak lebih tipis sedikit pun dari wajah pria. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat ekspresi istri-istri lainnya. Istri ketiga Liu masih memiliki penampilan yang ceria dan tidak memiliki sedikit pun perubahan. Ketika dia melihat Hanli melihat ke arahnya, dia memberinya beberapa pandangan genit, menyebabkan Hanli tetap diam. Ketika istri kedua Li melihat Hanli menatapnya, dia tampak gelisah dan menundukkan kepalanya sedikit. Dia memang pantas disebut gadis dari keluarga kaya, terpelajar, dan seimbang. Jelas dia agak malu dengan kata-kata Nyonya Yan beberapa saat yang lalu. Adapun istri kelima Wang, meskipun wanita muda yang tenang dan elegan ini tidak berekspresi, dia sepenuhnya fokus pada jari-jarinya yang saling bertautan, memperlihatkan kelainan hatinya. Mengenai sikapnya, Hanli tidak tahu. Namun, menurut perkataan tuan muda tadi, kita tidak memiliki permusuhan atau kebencian yang mendalam terhadap satu sama lain. Dalam hal itu, akan lebih baik untuk melakukan perundingan damai, ucap Nyonya Yan membuka bibirnya yang seperti buah almond dan berkata dengan samar. Ketika Hanli mendengar kata-kata Nyonya Yan, dia menoleh dan berkata dengan lemah, "Apa yang perlu dibicarakan? Berikan aku giok hangat Yang, dan aku akan berbalik dan pergi. Memastikan tidak akan mengganggu keluargamu lagi," ucap Hanli. "Itu tidak mungkin," ucap Nyonya Yan tersenyum tipis dan langsung menolak mentah-mentah. "Mengapa itu tidak bisa diterima?" tanya Hanli tanpa merasa terganggu. Kemarin tuan muda berada di luar kamar pelayan ini dan seharusnya mendengar banyak tentang situasi buruk yang dialami Mo Estate. Seharusnya sudah cukup jelas bagi Anda, Tuan, bahwa tanpa bantuan dari luar, Mo Estate kita akan benar-benar musnah. Ini hanya masalah waktu. Jika seperti ini, maka lebih baik tuan muda membunuh kami para saudari dengan bersih dan membiarkan kematian mengakhiri semua masalah, ucap Nyonya Yan meratap dengan mata merah. Ketika Hanli mendengar ini, dia menatap Nyonya Yan dengan heran tanpa berkata-kata, menatap langsung ke pipi Nyonya Yan yang merah padam. Namun dia dengan keras kepala terus menolak untuk menatap Hanli. Hanli menghela nafas panjang. Sekarang dia tahu dari mana Mo Jae-hwan si iblis kecil itu mempelajari rencana liciknya. Jelas dia meniru iblis tua ini. Dengan semua yang telah dikatakan dan dilakukan, apa pendapat kalian semua? Jujur saja, aku tidak ingin bertele-tele lagi, ucap Hanli berkata dengan dingin. Sepertinya dia tidak terpengaruh sedikit pun oleh tindakan Nyonya Yan. Nyonya Yan mengernyitkan dahinya. Pemuda di hadapannya jauh lebih sulit daripada yang dia duga. Baik cara keras maupun lunak tidak efektif. Sebaliknya, dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Mungkinkah Anda benar-benar ingin kami segera menyerahkan upaya terakhir kami dan mengungkapkan urusan kami kepada musuh? Ucap Nyonya Yan tetap tidak menyerah. Dengan pengalaman bertahun-tahun menangani kekuatan asosiasi naga banjir yang menakutkan, dia jelas mengerti kapan harus bersikap lunak dan kapan harus segera meletakkan satu tangan di atas meja. Dia menoleh untuk melihat istri kelima Wang. Di antara para saudari ini, hanya Nyonya Wang yang mampu menentang keputusannya.
Oleh karena itu, dia menatapnya untuk melihat apakah Nyonya Wang punya saran atau tidak. Masalah pembicaraan dengan orang ini akan kuserahkan pada kakak keempat. Aku sama sekali tidak keberatan, ucap Nyonya Wang. Ia melihat maksud di balik tatapan Nyonya Yan dan berkata dengan nada sedingin es. Ketika Nyonya Yan mendengar ini, hatinya merasa gembira dan agak tenang. Baiklah, karena tuan muda tidak ingin bertele-tele, maka kami para saudari akan langsung ke pokok permasalahannya dan langsung memberitahu Anda syarat-syaratnya, ucap Nyonya Yan. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Nyonya Yan, dia benar-benar mendapatkan kembali posisinya sebagai pemimpin salah satu dari 3 geng utama kota Jiayuan. Perasaan wanita muda yang lemah dan tak berdaya sebelumnya benar-benar hilang. Tubuhnya menghilangkan wibawa seorang pemimpin. Baguslah, sejak awal aku ingin terlibat dalam pembicaraan sebagai orang yang setara, ucap Hanli tersenyum tipis. Selama kau membasmi musuh bebuyutan asosiasi naga banjir yang menakutkan, Sekte Pelangi dan Villa Hegemon, perkebunanmu tidak akan lagi mengganggumu di masa depan. Dan kami juga akan segera memberikanmu giok hangat yang. Selain itu, kami akan membiarkanmu memilih salah satu putri kami, siapapun yang kau sukai, sebagai istrimu, ucap Nyonya Yan. Namun, jika Anda tidak mau mengalah dalam rencana Anda untuk merampas batu giok itu dari kami, atau mungkin mengancam kami para saudari, maka Anda yang terhormat itu pasti salah. Saya telah menyerahkan batu giok berharga itu kepada orang kepercayaan saya. Jika ada sedikit saja tanda-tanda masalah, maka batu giok itu akan segera dihancurkan, yang akan berakhir dengan kehancuran bersama, kata Nyonya Yan dengan ekspresi yang mengesankan. Nyonya Yan, apakah kau tidak takut angin akan memotong lidahmu? Meminta aku, satu orang ini, untuk membasmi Sekte Pelangi dan Villa Hegemon? Kau pasti benar-benar tidak masuk akal karena memikirkan hal ini, ucap Hanli tampaknya telah mengantisipasi ancaman Nyonya Yan dan sama sekali tidak khawatir. Dia sudah tahu bahwa giok hangat yang tidak dapat diperoleh dengan bertindak gegabah. Selain ancaman mereka, dia masih tidak tahu seberapa banyak rekrutan rahasia yang mereka sembunyikan. Dan dengan demikian, menangkap pihak lain dan menginterogasi keberadaan giok berharga itu akan berakhir dengan kegagalan. Akan lebih baik untuk membuat pihak lain dengan sukarela memberikannya kepadanya. Tuan Mudahan, apakah Anda bukan seorang kultivator? Bagaimana mungkin orang-orang dari Jianghu ini bisa menandingi Anda yang terhormat? Selain itu, kami tidak ingin Anda membunuh seluruh geng itu. Membuat beberapa pemimpin utama mereka menghilang sudah cukup. Kali ini, istri ketiga yang masih muda dan cantik itu setelah memberikan Hanli senyuman yang menggetarkan jiwa dan mempesona, mengatakan hal ini dengan suara yang anggun. Bagaimana dengan menjadi seorang kultivator? Aku tidak tahu kultivator lain, tetapi aku tahu kemampuanku sendiri dengan pasti. Kau tidak bisa begitu saja mengirim satu orang untuk menghadapi sekelompok besar yang beranggotakan beberapa ribu orang. Apakah kalian semua benar-benar percaya bahwa kultivator dapat membunuh orang biasa tanpa takut hukuman? Ucap Hanli. Hanli menatap dingin ke arah istri ketiga. Rasa dingin yang mencengangkan membekukan ekspresinya yang tersenyum. Di bawah pengaruh seni musim semi abadi dan pikirannya yang waspada, dia membalas tatapan teknik menawannya yang mempesona. Bagaimana mungkin itu bisa mempengaruhinya? Mengapa? Apakah Tuan Muda bermaksud bahwa ada batasan terhadap apa yang dapat dilakukan oleh para kultivator terhadap orang biasa? Tanya Nyonya Yan agak terkejut dengan pernyataan ini. Aku tidak begitu yakin dengan rincian spesifiknya. Lagi pula, aku belum lama menjadi seorang kultivator. Jadi aku tidak benar-benar memahami aturan-aturan ini, ucap Hanli berkata dengan datar. Kemudian dia melihat ke arah Nyonya Yan yang tampak ingin mengatakan sesuatu dan melambaikan tangannya mencegahnya berbicara. Dia melanjutkan dengan dingin. Namun, jika otak kalian tidak kurang, seharusnya sudah jelas bahwa para kultivator tidak dapat bertindak melawan manusia seperti yang mereka inginkan. Lagi pula, 3 hegemon besar Provinsi Lan dan 3 geng besar kota Jiayuan masih ada.
Mereka bisa saja jatuh ke dalam rencana para kultivator yang tidak benar berkali-kali. Mungkin bahkan wanita cantik seperti kalian sudah menjadi mainan mereka, ucap Hanli. Kalimat terakhir Hanli benar-benar lugas, membuat wajah para istri yang melihatnya menjadi merah padam, dan mata mereka menunjukkan sedikit rasa waspada. Tapi ini hanya tebakan tuan muda, itu sama sekali tidak pasti benar, ucap Nyonya masih agak enggan, masih berusaha membujuk Hanli. Selama masih ada kemungkinan orang ini tidak akan melakukan tindakan yang akan membawa kehancuran bagi dirinya sendiri, ucap Hanli. Hanli pada dasarnya tidak memberi sedikit pun kelonggaran pada fantasi Nyonya dan dia mengatakan ini tanpa sedikit pun kesantunan. Jangan bilang kalau dirimu yang terhormat berencana mengambil mahar putri kita dengan tipu daya dan meninggalkan kita tanpa apapun, ucap Nyonya. Raut wajah Nyonya agak tidak sedap dipandang. Dia mengucapkan kata dalam tanda kutip mahar dengan penekanan yang sangat kuat. Mendengar perkataan itu, meski raut wajah Hanli tidak berubah, namun hatinya tak kuasa menahan rasa sedikit tertekan. Racun yin dalam diriku awalnya diberikan kepadaku oleh suamimu. Saat ini aku tidak akan merepotkanmu, bahkan jika aku sudah sembuh. Apa yang perlu dipikirkan? Gumam Hanli berpikir dengan agak penuh kebencian. Akan tetapi Hanli tahu jika ia mengucapkan kata-kata itu saat ini, para istri tidak akan menerimanya dengan baik dan pastinya tidak akan memberinya kiok hangat yang. Akibatnya Hanli menyerah dengan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian dia mengangkat tangannya, berdehem dan berkata dengan suara yang jelas, "Aku akan memberimu dua pilihan, pilih manapun yang kau suka. Salah satunya adalah segera mengemasi barang bawaan kalian dan bersiap untuk bepergian jauh dari provinsi Lan. Carilah tempat di mana kekuatan klan musuh tidak dapat menjangkau kalian dan hiduplah sebagai keluarga kaya biasa. Kalian akan menjalani sisa hidup dengan damai dan benar-benar memisahkan diri dari pertikaian antara faksi-faksi Jianghu. Seluruh perjalanan ini akan aman. Aku dapat menjamin sepenuhnya. Pasukan apapun yang dikirim musuh untuk mengejar kalian tidak akan dapat melukai kalian, ucap Hanli. Hanli berhenti di sana dan memperhatikan perubahan ekspresi para istri. Setelah sedikit perubahan dari istri kedua Li, Nyonya Yan dan istri ketiga Liu sama sekali tidak bersuara. Jelas apa yang mereka pikirkan tentang saran itu. Hanli tidak merasa perlu melihat istri kelima Wang karena tidak mungkin melihat sesuatu yang berguna dari penampilannya yang dingin. Hanli melihat situasi ini dan mencibir dalam hati beberapa kali. Nyonya Yan dan Nyonya Liu adalah orang-orang yang cukup ambisius. Mustahil bagi mereka untuk mau melepaskan kekuasaan asosiasi naga banjir yang menakutkan dan hidup sebagai wanita desa. Ketika dia mengajukan usulan ini, dia sudah memahaminya dengan jelas. Lalu bagaimana dengan pilihan lainnya? Istri ketiga Liu menyadari bahwa Hanli berhenti dan tidak bisa tidak bertanya kepadanya. Ada satu pilihan lain, ucap Hanli. Hanli bangkit dari kursinya dan berdiri. Ia menatap ke arah ruangan sebelum perlahan memberitahu para istri pilihan lainnya. Aku bisa membuat pengecualian untuk melakukan ini sekali dan menyebabkan pemimpin dari salah satu dari dua geng menghilang. Lagi pula, jika kedua hegemon itu mengalami kemalangan secara bersamaan, akan terlalu mudah bagi orang-orang yang cakap untuk memperhatikan hal ini. Resikonya akan meningkat secara signifikan. Jadi tidak ada gunanya bagiku untuk menghadapi bahaya aneh ini. Selain itu, selain dari dua pilihan ini, aku tidak akan menyerah sedikit pun. Setelah Hanli mengatakan ini, dia mengeraskan wajahnya dan tidak berbicara lagi. Dia dengan dingin menunggu jawaban para istri. Setelah Nyonya Yan dan yang lainnya mendengar dua pilihan Hanli, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut yang tersembunyi. Namun setelah mereka saling memandang, mereka masih belum segera memutuskan. Bisakah Yang Mulia mengizinkan kami para saudari membicarakan ini sebentar? Setelah itu kami akan memberikan jawaban kepada Tuan Muda. Bagaimanapun ini bukan masalah kecil. Kita harus memikirkannya dengan seksama, kata Nyonya Yan dengan hati-hati. Tentu saja, aku tidak bersikap tidak masuk akal. Namun paling lambat, kalian harus memberikan jawaban besok pagi.
Sisa hari ini seharusnya sudah cukup bagi kalian untuk membahas ini, ucap Hanli. Setelah Hanli mengatakan ini, dia tidak lagi memperhatikan mereka dan pergi dengan santai. Hanli menuruni tangga dan tidak kembali ke kamarnya. Sebaliknya, ia menatap penjaga gerbang yang kekar itu dengan heran saat ia dengan angkuh meninggalkan Mu Estate. Selain memastikan tidak ada seorang pun yang mengikutinya, Hanli kembali ke penginapan tempat ia menginap sebelumnya. Saat dia memasuki penginapan, Sun Ergau buru-buru menyambutnya. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja di kamarku, ucap Hanli. Tanpa menunggu Sun Ergau berbicara, Hanli dengan acuh tak acuh memerintahkannya. Baik Tuan Muda, Sun Ergau dengan hormat mengikuti di belakang Hanli. Memasuki ruangan, Hanli duduk di sofa dan meregangkan tubuhnya sebelum berkata dengan acuh tak acuh. Melihat penampilanmu yang mendesak, sepertinya ada sesuatu yang penting yang ingin kau katakan padaku, ucap Hanli. Tuan Muda, telah terjadi suatu kejadian yang luar biasa. Saya harus melaporkannya kepada Anda, ucap Sun Ergau menjawab dengan misterius tanpa sengaja maju setengah langkah. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja, jangan gugup, ucap Hanli menatap Sun Ergau dengan pandangan miring. Orang rendah hati ini tidak berpura-pura misterius. Sebuah kejadian yang agak tak terduga telah terjadi. Orang rendah hati ini memperoleh informasi yang tepat untuk disampaikan kepada Tuan Muda. Baru-baru ini sejumlah besar dewa telah berkumpul di kota Jiayuan untuk bertemu bersama dalam semacam pertemuan dewa besar. Saya telah mendengar bahwa selama Anda dapat berpartisipasi dalam pertemuan ini, bahkan orang biasa dapat segera menjadi dewa sebagai anggota klan dewa, kata Sun Ergau. Abadi, gumam Hanli sedikit terkejut. Benar sekali, ada orang yang telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Dewa yang dapat terbang tinggi di langit, memanfaatkan kabut dan bahkan mengeluarkan petir atau menyemburkan air. Tuan Muda, bagaimana menurutmu? Jika seseorang tidak beruntung, bagaimana mungkin mereka dapat melihat dewa sesuka hati mereka? Ucap Sun Ergau bertanya dengan sedikit iri. Melihat penampilannya, sepertinya dia telah sepenuhnya menggantikan dirinya dengan seseorang yang tidak sabar untuk melihat dewa. Hanli sudah berhenti mendengarkan saat ini. Apa yang Sun Ergau sebut sebagai dewa sebenarnya adalah para kultivator. Namun, bagaimana seorang gangster mengetahui tentang pertemuan para kultivator? Hanli agak terkejut. Bagaimana kau tahu tentang ini? Apakah kau tahu banyak tentang orang yang memberimu informasi ini? Ucap Hanli bertanya dengan penuh minat. Informasi ini sepenuhnya dapat diandalkan. Itulah yang dikatakan oleh saudara-saudara gengku kepadaku. Akan tetapi, karena pemimpin gengku takut pada dewa, ia memerintahkan kami untuk menutup mulut. Hanya divisi atas dari geng tingkat keempat yang mengetahui informasi ini. Aku juga memperoleh informasi serupa dari seorang bangsawan pemabuk. Aku membayangkan bahwa Tuan Muda sebagai seorang ahli akan tertarik. Oleh karena itu, aku bergegas menghampiri dan menunggu sampai Tuan Muda kembali. Sun Ergau berkata, ingin sekali mengambil keuntungan dari informasinya. Baiklah, aku tidak akan melupakan kerja kerasmu. Namun, pertama-tama jelaskan secara spesifik bagaimana orang-orang di kelompokmu menghindari perhatian para dewa setelah mengetahui informasi ini. Ucap Hanli. Ia sungguh-sungguh menyelidiki secara terperinci. Ini terkait dengan keandalan informasi. Oleh karena itu, Hanli tidak berani ceroboh. Aku juga mendengar bangsawan pemabuk itu mengatakan seperti ini. Ucap Sun Ergau terus bercerita. Sun Ergau tidak berani mengucapkan kata-kata bohong dan dengan jujur memberitahu Hanli. Awalnya, berita itu dari seorang pemimpin geng kecil dari geng tingkat keempat. Beberapa hari yang lalu, dia sedang melakukan transaksi bisnis besar di pinggiran kota barat. Tetapi siapa yang mengira informasinya salah. Pihak lain terlalu serakah dan telah berencana untuk membunuh semua orang sebelum melarikan diri bersama angin. Untuk menghindari kejaran, ia bersembunyi di sebuah lubang pohon di hutan dekat situ. Namun, tanpa diduga, meskipun musuh belum menemukannya, seekor elang yang sangat besar dan mengerikan tiba-tiba jatuh dari langit.
Penampilan elang yang sangat menakutkan itu membuat anggota geng itu ketakutan. Pria ini sangat cerdik di saat kritis dan tiba-tiba berpikir untuk menggunakan seni nafas kura-kura Jianghu yang tersebar luas. Dia menggunakannya pada dirinya sendiri untuk mengurangi nafas dan detak jantungnya secara ekstrim, sehingga memasuki kondisi pura-pura mati dan menghindari perhatian elang. Tepat saat ia hampir pingsan, ia mendengar percakapan dari pasangan muda di punggung elang. Sebenarnya ada orang di punggung elang itu. Namun, karena elang itu begitu besar dan pria itu panik, ia tidak menyadari orang-orang di atasnya sebelumnya. Begitu saja dia samar-samar mendengar tentang pertemuan abadi agung. Pada saat itu dia juga menyadari bahwa pasangan muda pria dan wanita itu adalah dewa. Tetapi seni nafas kura-kuranya menghabiskan waktu, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Saat dia terbangun, hari sudah pagi di hari berikutnya. Pasangan itu dan elang raksasa itu telah lama pergi tanpa jejak. Jadi, tanpa pilihan yang baik, dia menghentakkan kakinya dan memukul dadanya sebelum kembali dengan lesu ke gerombolan itu. Begitu dia kembali, dia langsung dimarahi. Jadi dia bisa menahan diri untuk tidak memberitahu atasannya tentang hal ini. Ketika atasannya mendengar hal ini, dia tidak berani menutupinya dan melaporkannya kepada pemimpin geng kami, si kera bersenjata Shen Zhongshan, yang memberi perintah untuk menutup mulut kami. Ucap Sun Ergao menceritakan dengan rinci tentang informasi yang ia dapatkan. Setelah Hani selesai mendengar cerita Sun Ergao, meskipun wajahnya tidak berubah, hatinya bergetar tak terkendali. Banyak sekali kultivator yang berkumpul bersama. Ini adalah kesempatan emas yang hanya terjadi sekali setiap 100 tahun. Jika dia bisa bergabung, dia akan bisa bersentuhan dengan dunia kultivator. Dan dia tidak perlu lagi meraba-raba dalam kegelapan seperti yang dia lakukan sekarang, mencoba mencari jalan kultivasi secara sembarangan. Hani dengan kuat menahan kegembiraan di hatinya dan berpikir sejenak. Dengan kepala yang sangat tenang, dia bertanya, apakah orang itu mendengar pasangan abadi mengatakan di mana mereka mengadakan pertemuan para dewa? Ucap Hani bertanya.